Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Channel tentunya. Mungkin masyarakat Indonesia sudah tak asing dengan nama Sunan Ampel yang mempunyai karomah yang luar biasa dan mempunyai murid-murid juga yang luar biasa. Di antaranya Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Mereka ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tetapi ada dua murid Sunan Ampel yang tetap bersamanya hingga akhir hayat, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Sun Haji. Mari kita simak dan dengarkan kisah Mbah Soleh dan kisah Mbah Sun Haji. Kisah Mbah Soleh adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebuah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tetapi hanya kuburan 1 orang, yaitu murid Sunan Ampel bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian. Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Sepeninggalan beliau, ternyata tidak ada santri yang sanggup menggantikan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu pun lantainya menjadi kotor. Kemudian Sunan Ampel berkata, bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Sungguh mencengangkan. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pun heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya dahulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir di ujung paling timur. Dan yang selanjutnya yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Sun Haji. Mbah Sun Haji sering disebut Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong atau sekedar sebuah olok-olokan. Beliau adalah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah luar biasa. Berikut adalah kisahnya. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Sun Haji lah yang diberi tugas mengatur letak pengimamannya. Sun Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimamannya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Setelah pembangunan itu, jadi banyak orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimamannya masjid ini menghadap kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan Sun Haji. Sun Haji tidak menjawab, melainkan langsung mengajak dan membuktikan melubangi dinding pengimaman sebelah barat, lalu berkata, lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum. Lalu orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat Sun Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang di Mekah. Orang-orang pun pada kagum semuanya, mengucap Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Begitu kata orang-orang. Sejak itulah mereka tidak berani menganggap remeh Sun Haji. Dan Sun Haji kemudian mendapat julukan Mbah Bolong. Makam Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong ini terletak di muka Masjid Agung Sunan Ampel. Nama Sunan Ampel dijadikan nama universitas di Surabaya
sedang tak jauh dari Masjid Agung Sunan Ampel didirikan lembaga pembangunan bahasa dan ilmu Al-Quran. Demikianlah selintas cerita mengenai Sunan Ampel dan beberapa muridnya. Jika berziarah, jangan lupa mendatangi 3 makam, yaitu makam Sunan Ampel, makam Mbah Sun Haji, dan makam Mbah Soleh yang terletak di Masjid Sunan Ampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.